Halo, selamat malam teman-teman. Malam teman-teman. Senang ya kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua, dengan kami berdua, saya Alex dan Debbie. dan kita malam hari ini ingin angkat tema apa nih, Dek? Jadi kan kalau dalam IG Live sebelumnya kita Ya. ngomongin tentang kehendak Allah nih Bang. Kehendak Allah ya. Nah, IG Live malam ini nih kita mau ngomongin tentang eh, kalau terkait dengan kehendak Allah, bagaimana dengan perencanaan? Apakah akhirnya karena ya udahlah harus cari kehendak Allah, karena itu nggak usah merencanakan, atau kalaupun misalnya mencari kehendak Allah dulu baru nanti ngerencanain, atau gimana nih terkait dengan merencanakan atau membuat rencana dan juga kehendak Allah itu sendiri? Wah, ini pertanyaannya jadi pergumulan banyak orang ya. Yes. Dan mungkin ini berkaitan ini juga kali deh ya sama seluruh bidang kehidupan. Karena realitanya di tengah kehidupan juga kita ngalamin kali ya yang namanya Tuhan apa sih yang jadi rencanamu begitu ya. Terus kalau kayak Tuhan merencanakan, terus ngapain lagi gue merencanakan Iya, gitu ya. udah go with the flow aja kan, toh Iya, segala iya, sesuatunya Tuhan yang atur nih. Jadi ya udah nggak usah ngebuat rencana, sesuai aja, ikutin aja kehendak Tuhan kayak gimana. Atau gimana tuh? Ya mungkin bagus juga ya kita lihat apa yang ada di dalam firman Tuhan. Karena menurutku ada satu bagian Alkitab yang menarik tuh ya, yang membuat kita juga bisa melihat dengan tepat kali ya. Nah, aku bacain dari satu bagian firman Tuhan di kitab Yakobus pasalnya yang keempat. Kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Oke, bisa bacain deh. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 15. 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, banyak orang melihat ayat ini lalu jadinya itu tuh deh, merasa ya udah berarti ngapain merencanakan kalau ternyata iya. Jadi ini juga masalahnya seringkali ada ayat-ayat yang diambil tanpa memperhatikan konteks, lalu kemudian kita membangun apa ya semacam teologi kita atau pemahaman dari situ, dan akhirnya bisa tuh nggak ngerencanain bilangnya apa tuh kan ada ayatnya. Iya. Tuhan kan udah bilang ya udah nanti berserah aja begitu. Nah, aku lihat sih ini jadi satu hal yang penting untuk kita sama-sama sikapi dengan benar. Dan melihat ayat ini secara khusus. Ada dua hal mungkin ya yang aku ingin ingatkan dalam mengerti ayat ini berkaitan dengan juga perencanaan, Dek. Karena sebenarnya memang menarik ya kalau perhatikan bahwa bagian ini Yakobus sampaikan yang dia soroti sebenarnya adalah kesombongan. Dalam hal apa nih Bang? Dalam hal merasa diri mampu, merasa diri segala-galanya. Nah, karena itu kalau kita perhatikan, aku baca ya secara khusus ayat 14. Jadi ayat 14 ini coba kita lihat bagian awal dan akhirnya. Nah, perhatikan bagian awal ayat 14 ketika dikatakan begini ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi yang pertama teman-teman dan saya harus ingat bahwa kita tidak sanggup mengontrol masa depan hari esok. Dan dalam keyakinan itu, kesadaran itu justru disitulah kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan memang adalah pribadi yang sudah punya rencana yang indah buat kita. Nah, ini yang cara kita mengerti bagaimana itu yang aku ingat bahwa bukan berarti nggak merencanakan. Tetapi waktu kita merencanakan, kita harus ingat bahwa kita nggak sanggup mengontrol apa yang akan terjadi kemudian.
Nah, itu yang pertama. Jadi ingat tentang siapa Tuhan, dialah yang memegang masa depan. Yang kedua, di akhir ayat yang ke-14, Yakobus pasal 4 ayat 14, di sini dikatakan hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi waktu merenungkan ini, wow, ini menunjukkan tentang siapa kita. Jadi kalau tadi di bagian awal ayat 14 menunjukkan siapa Allah, bahwa Allah adalah yang memegang masa depan, hari esok, Dia yang mengontrol segala sesuatu, maka yang kedua mengingatkan betapa terbatasnya kita. Cuma digambarkan seperti uap. Pernah lihat uap nggak? Iya. Kalau misalnya ada air mendidih gitu ya, ada uapnya. Kelihatan ya, kadang. Tapi kemudian waktu kelihatan nggak lama, hilang. Nah, itu mau menunjukkan betapa fananya manusia. Nah, jadi ketika kita sedang merencanakan berbagai hal dalam hidup, karena kan kita tidak dilarang merencanakan, maka kita harus ingat dua fakta ini. Jadi ingatlah dalam perencanaan yang bisa atau yang memegang masa depan itu Tuhan, dan kita begitu terbatas. Nah, itu paling tidak memberikan kepada kita keyakinan seperti ini. Bahwa ketika rencana kita terjadi, yang kita planning, jangan berpikir seolah-olah itu hanya karena saya yang merencanakan. Tapi itu pasti karena Tuhan yang menggenapkannya gitu. Atau Tuhanlah yang menolong kita gitu ya. Nah, sementara kalau tidak terjadi seperti yang kita rencanakan, kita pun bisa tenang. Karena kita percaya memang bukan kita kok yang mengontrol masa depan, tapi Tuhan. Ada rencana lain. Bahkan seringkali rencananya jauh lebih indah dari apa yang sempat kita pikirkan atau kita bayangkan, bahkan kita rencanakan. Dan yang kedua tadi ya, mengaplikasikan kita itu cuma uap, maka kita menyadari bahwa perencanaan kita pasti tidak akan sempurna. Iya, maksudnya itu karena kita terbatas. Iya, kita terbatas. Jadi itu memberikan kesadaran kepada kita untuk tidak playing God. Tidak menjadi orang yang kayak bermain jadi Tuhan begitu. Tapi berarti dalam hal ini bukannya nggak boleh berencana gitu ya, Bang? Bukan. Tetapi bagaimana ketika berencana, ingat bahwa rencana kita nggak sempurna karena kita manusia nggak sempurna gitu ya. Karena itu serahin kepada Tuhan yang kontrol semua gitu ya. Betul. Tentu bukan berarti begini ya, Dek. Bukan berarti pemahaman ini membuat kita habis merencanakan juga pasif. Ada orang kan yang merasa gue rencanain deh, tapi kan katanya nanti gue serahin ke Tuhan gitu. Enggak begitu sih. Cara pikirnya adalah hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan langkah demi langkah, step by step. Dan menurutku setiap langkah itu adalah mujizat yang indah yang kita nikmati, sehingga di dalamnya waktu kita sudah merencanakan segalanya, kita tetap menikmati waktu melewatinya pun Tuhan yang lagi memimpin kita. Jadi setelah merencanakan, kalau emang begitu berarti seharusnya kita ngapain? Iya. Atau dalam masa-masa perencanaan itu kita seharusnya bagaimana, Bang? Kalau kita menyerahkan diri dipimpin Tuhan, kita peka kepada Tuhan, maka harusnya waktu kita menjalaninya, kita terus bertanya sama Tuhan, Tuhan sudah sesuai apa tidak? Mana tahu di tengah jalan Tuhan bilang, oh enggak sih, maunya yang seperti ini. Nah, itu balik lagi seperti yang bagian yang kemarin ya. Gimana kita tahu ini maunya Tuhan? Ya, kita mesti berelasi dengan Tuhan. Nggak mungkin juga kita mengetahui kehendak Allah tanpa kita benar-benar mengalami relasi dengan Tuhan. Yang aku bilang juga waktu video kita kemarin itu bahwa jangan mimpi tahu kehendak Allah dengan Alkitab yang tertutup. Jadi bukan seperti itu. Justru Tuhan kasih firman-Nya, kita baca, kita renungkan, itu menolong kita dalam kehidupan. Jadi kita tanya Tuhan baru berencana, ataukah ya udah rencanain aja dulu terus serahin ke Tuhan? Kadang-kadang dalam kehidupan itu nggak seperti langkah seperti itu ya. Nggak kayak matematika. Nggak kayak matematika. Iya. Gitu ya. Dalam banyak hal aku pikir sih Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kepekaan. Jadi silahkan nikmatinya, sebenarnya bukan nikmati rencanaku apa rencana Tuhan ya semata-mata, tapi nikmatilah dipimpin Tuhan yang indah gitu loh, langkah demi langkah. Jadi
nggak ada masalah dong ya, kayak misalnya mungkin ada alumni yang saat ini lagi bergumul nih, udah lulus, mungkin juga udah kerja gitu ya, kemudian dia lagi berpikir gitu merencanakan masa depan. Katanya kan ada quarter life crisis nih Bang. Ya, krisis mulu. Kan katanya dalam quarter life crisis itu mungkin karena mungkin nggak punya tujuan hidup, katanya salah satunya gitu ya, sehingga dalam rangka itu berarti harus matang perencanaannya terkait dengan quarter life crisis itu jadinya. Harus matang nih, kapan kamu harus punya mobil, kapan harus punya rumah gitu kan. Ayo ditulis gitu, mungkin tahun berapa, setelah berapa tahun kerja mau dapat mobil gitu kali ya. Itu kan perencanaan hidup lah ya. Lalu kemudian investmentnya mau kayak gimana, mau kerja di mana setelah 5 tahun misalnya. Itu tuh kayak gimana tuh Bang? Maksudnya silakan sih kalau menurutku silakan merencanakan. Tuhan kasih kita pemikiran, dan di dalam kitab Amsal kan dikasih tahu belajarlah pada semut. Sebenarnya kan waktu dikasih tahu belajarlah pada semut, poinnya itu adalah masalah perencanaan. Bahwa semut aja ngumpulin sesuatu untuk ngumpulin untuk musim yang berikutnya, kira-kira begitu ya. Untuk musim dingin lah. Musim dingin kan waktu konteksnya kan mungkin juga semut juga malas, mager gitu. Nah poinnya beku banget musim dingin. Poinnya adalah di tengah-tengah situasi kita merencanakan, silahkan rencanakan semuanya. Tapi ini masalah sikap hati sih menurutku. Sesudah saya merencanakan, saya memikirkan, apakah saya merasa diri sayalah segala-galanya. Nah karena itu kalau kita perhatikan balik ke ayat tadi yang yang dikoreksi oleh Yakobus bukanlah masalah perencanaannya, tapi kesombongan. Karena itu dia ingatkan, ingat loh Tuhan yang kontrol masa depan, dan ingat loh kamu cuma uap. You are only mist yang fana. Nah, sehingga lihat di bagian bawahnya ya. Coba aku baca lagi ayatnya, mengatakan begini ya. Nah, harusnya atau sebenarnya ayat 15, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apa sih yang sebenarnya mau dikalimatkan atau ditunjukkan dengan kalimat ini? Kerendahan hati. Kerendahan hati untuk berserah sama Tuhan. Jadi ini kalau misalnya ya teman-teman berinvestasi, merencanakan, mau planning, kan kalau kita merencanakan Tuhan kasih kita otak yang baik gitu ya. Hikmat. Dikasih logika juga berpikir. Berapa gaji, berapa yang dikasih sebagai persembahan, berapa yang ditabung. Yang ditabung ini mau dibuat jadi apa misalnya? Apakah kita investnya di rumah kah, di kendaraan kah, atau mungkin mau investasi dengan bentuk yang lain? Silahkan merencanakan, tapi waktu kita menjalaninya, nah ini mesti ingat nih, jangan berpikir bahwa investasi itulah yang membuat hidup kita tenang. Jangan berpikir bahwa kalau punya kendaraan itu maka saya akan lebih tenang. Tapi kembali menyadari bahwa Tuhanlah segala-galanya. Nah itu sikap hatinya yang seperti itu tuh yang aku pikir jangan dibenturkan antara merencanakan dan kehendak Tuhan, tetapi menikmati Tuhan hadir di dalam kita menjalani hidup yang sudah kita rencanakan itu. Nah dan di dalamnya aku pikir many surprises. Aku punya rencana jadi sarjana komunikasi. Kepikir jadi presenter lah, kerja di TV, radio gitu ya. Tuhan punya rencana yang lebih indah. Ya banyak yang bilang, wah si Alex nih lari dari panggilan. Maksudnya kamu kan harusnya jadi PR gitu ya. Saya bilang ya sekarang saya jadi PR-nya Yesus. Itu mungkin nggak pernah kebayang bahwa kita bukan sedang berbicara rencana kita semata-mata. Kalau aku suka bayangin begini ya, ini masalah sikap hati ya. Saya bikin rencana nih. Nah setelah saya buat rencana, saya serahin sama Tuhan. Nah polanya adalah begini. Kalau rencanaku beda sama rencana Tuhan, dalam pergumulan saya makin mengerti Tuhan mau apa. Kalau rencanaku beda sama rencana Tuhan, rencana siapa yang mesti diubah? Kita lah. Nah, jadi sebenarnya menikmati dipimpin Tuhan tuh itu indahnya. Jadi terus konsultasi. Rencanakan tapi konsultasikan terus. Iya, dan itu terus ya, jangan cuma sekali ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa dia pikir ya udah sekali saya udah doain di awal maka ini menjadi sesuatu yang selama-lamanya. Kita bergantung sama Tuhan tuh bukan satu kali selama-lamanya, tapi setiap waktu.
Gimana nih Bang, kalau misalnya udah yakin banget nih rencananya udah mateng banget dan udah mempersiapkan segala sesuatunya dari rencana itu, tiba-tiba gagal? Ya itu balik lagi tadi, kita tidak bisa mengontrol masa depan. Disitulah kita harus bisa melihat, Tuhan, kalau saya sudah rencanakan, ketika misalnya ya tidak mencapai, tidak tercapai nih, gimana cara evaluasinya? Aku pikir sih selalu begini, kita bisa bertanya tuh, Tuhan mau saya belajar apa? Tuhan lagi ingin apa nih dalam hidup saya? Kadang-kadang kita suka terbalik sih, Dek. Karena logikanya kan sebenarnya begini, kalau rencana kita berhasil, itu pasti karena Tuhan. Karena Tuhan. Kalau rencana kita tanda kutip tidak terjadi, gagal, kadang-kadang kita langsung bilang, oh ini rencana Tuhan. Tapi begitu berhasil, oh puji diri, haleluya. Jadi kadang-kadang kok jadi kebalik ya, kalau berhasil kita, ya saya karena udah merencanakan, saya udah jauh-jauh hari. Harusnya kita balik. Usaha kita harus ditempatkan dalam pola pikir yang tepat, begitu. I see. Ini ada dari Sarah tadi ya. Oh, Sarah nanya dan ternyata udah terjawab ya. Ini pertanyaannya, Dek. Shalom, mau tanya bagaimana kita tahu bahwa jalan kita sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih, Kak. Kita udah jawab tadi ya. Nah, ini ada lagi yang mau nanya nih ya. Oke, silakan Dek, bacain. Bang, segala sesuatu yang sudah terjadi itu bisa dibilang seturut kehendak Allah semua kah? Nah, ini agak teologis sih ya. Tapi mungkin ini menolong. Saya cuma bilang bahwa begini, kita ini manusia yang sadar betul bahwa kita bukan Allah. Tetapi bagaimanapun kita harus bisa melihat bagaimana Allah hadir dalam hidup kita di dalam segala aspeknya. Nah, sehingga di dalam teologi ya, ada hamba-hamba Tuhan yang punya pendekatan membedakan antara, nah ini dengerin baik-baik ya, membedakan antara rencana Tuhan sama kehendak Tuhan. Gimana bedanya tuh? Rencana Tuhan itu sesuatu yang sifatnya statis, mirip blueprint. Sehingga rencana Tuhan bisa gagal nggak? Enggak dong, harusnya. Nggak bisa gagal. Nah, tetapi ada yang mendefinisikan yang kedua yang disebut dengan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu dinamis sifatnya dan itu tanda kutip berhubungan dengan pilihan-pilihan kita. Pilihan-pilihan hidup kita. Iya. Jadi poinnya begini. Kenapa kita agak sulit bicara rencana Tuhan? Karena rencana Tuhan itu ada dalam wilayah kekekalan. Dan kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena kita bukan Allah. Tetapi di dalam wilayah sejarah ada yang namanya kehendak Tuhan. Yang bisa kita lihat lah. Bisa atau kita Tuhan nyatakan kepada kita seperti yang kita bilang ya. Nah, pertanyaannya begini. Apakah kehendak Tuhan mungkin kita tidak taati? Mungkin. Tapi rencana Tuhan bisa gagal nggak? Enggak. Nah, itu misterinya di situ. Sehingga ada satu lagu yang aku pikir waktu penciptanya nyiptain, apa dia ngerti apa enggak ya. Tapi kalimatnya begini. Pimpin aku masuk rencanamu. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan hidup yang terkesannya pilihan kita, di dalam anugerah Tuhan itu sedang Tuhan bawa menggenapi rencananya. Diarahkan. Gitu. Dan rencananya ini mungkin nanti kita tahunya nanti. Masih ingat yang aku ceritain tentang Yusuf? Dia merefleksikan hidupnya, di akhir hidupnya baru dia bisa bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan memakainya untuk kebaikan. Nah, jadi kadang, maaf ya, kadang-kadang kalau saya ditanya, saya lebih senang bicara wilayah yang memang saya bisa pahami, yaitu kehendak Allah. Ya, sehingga makanya kita dorong, ayo taat, ayo ikuti kehendak Tuhan, ikutin perintah Tuhan. Kalau bicara rencana, kadang-kadang nanti spekulasi, karena itu kan wilayah yang kekal. Kecuali kalau kita Allah ya, kita juga jadi bisa diskusi Tuhan sama Tuhan ya. Nah, dan menurutku menarik sekali di dalam kehendak Allah ini, itulah yang namanya step by step. Di dalamnya kita membutuhkan firman Tuhan membimbing, kita butuh Roh Kudus menuntun dalam hati kita. Setiap orang percaya punya Roh Kudus. Kita butuh komunitas untuk menolong kita. Sehingga juga dalam kehendak Allah tuh banyak pilihan. Berarti mungkin nggak kita salah pilih? Mungkin, tapi rencana Allah nggak bisa gagal.
Berarti kalau misalnya kita balik nih dalam kaitan dengan rencana kita, kan makanya kita buatnya our plan gitu ya. Kalau ngomongin our plan, rencana kita, berarti rencana kita itu harus disesuaikan atau kita terus konsultasikan dengan kehendak Allah ya. Tentu. Dan prinsip-prinsip kehendak Allah, panggilan Tuhan itu jelas. Tidak mengikat dalam dosa, pasti memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama. Jadi sebenarnya banyak prinsip yang udah jelas. Kadang-kadang memang Tuhan nggak kasih tahu di mana tempatnya. Tapi ketika ada seorang alumni misalnya bergumul ya, dalam pergumulan dia berpikir gimana ya bang, pekerjaan ini atau pekerjaan itu. Karena dia bilang, saya takut nih, saya nggak taat sama rencana Tuhan. Saya bilang, waduh, kalau bicara rencana Tuhan sih, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin lebih baik kamu bilang sekarang ini kamu taat kepada apa yang Tuhan nyatakan. Dan waktu itu dia bergumul. Nah, saya cuma kasih beberapa prinsip. Dia bilang, saya kerja di sini apa di sini ya bang? Saya bilang, pertama, lihat, pekerjaan itu memuliakan Allah? Apa pekerjaan itu mengikat kamu dalam dosa? Nah, yang ketiga misalnya, apakah pekerjaan itu dampaknya seperti apa? I see. Jadi akhirnya tentu juga ya pekerjaan, karena bekerja itu dalam definisi ada kaitan dengan 3 hal. Allah, diri, dan sesama. Nah, ketika itu digumulkan dengan baik ya, tentu bukan cuma satu faktor. Jadi waktu dia habis berdoa, dia bilang gini, bang, saya kok yakin ya Tuhan pimpin saya ke pekerjaan ini. Karena ini dua-dua pekerjaan yang baik, bukannya satu misalnya berjudi dan satu misalnya kerja di kantoran yang baik. Ini dua-dua tawaran yang baik. Tapi kemudian dalam pergumulan doa dia meyakini karena dia melihat, kalau saya di kerjaan ini bang, akses saya ketemu orang dikit. Sementara kalau saya di pekerjaan yang ini, saya meyakini Tuhan punya rencana bagi saya untuk bertemu lebih banyak orang. Saya bisa jadi berkat buat lebih banyak orang. Jadi akhirnya juga ini pernah terjadi kepada seorang teman yang memilih tidak jadi spesialis. Kenapa? Saya bilang, loh, banyak juga loh kita butuh spesialis. Dia bilang, iya sih bang, tapi dalam pergumulan saya dengan Tuhan, kalau saya jadi spesialis, saya nggak bisa ketemu banyak orang. I see. Karena begitu jadi dokter spesialis. Nah, tapi ini pergumulan pribadi, jangan digeneralisasi. Nanti nggak usah sekolah spesialis, nggak begitu. Ini makanya kalau kita dekat sama Tuhan tuh, itu Tuhan pimpinnya individual dan indah gitu. Keyakinan dia, saya nggak jadi dokter spesialis bang. Karena kalau dokter spesialis, dia hanya ketemu orang yang sudah ketemu dokter umum nih. Dokter umum nggak bisa tangani, baru ke spesialis. Sehingga dia bilang, saya kok merasa Tuhan panggil, karena dia memilih ada di puskesmas. Dia bilang, Tuhan panggil saya untuk jadi dokter umum. Karena konsekuensinya, kata dia, kalau saya jadi spesialis, saya akan masuk ke rumah sakit umum. Bukan di puskesmas. Sementara kesempatan bertemu banyak orang, saya bilang, pasien lu berapa sehari? Bisa 80 bang. Wow. Terus dia bilang, kalau spesialis, ya mungkin spesialis sehari 20 kali mentok gitu ya. Tapi saya bilang, ya kan spesialis tuh nolong dengan spesialisasinya. Iya, itu panggilan dia. Saya nggak dipanggil itu. Ya menarik juga gitu. Jadi kita nggak bisa bilang panggilan itu cuma satu bagian gitu deh. Iya. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Silakan nih dibaca dulu deh. Shalom Bang Alex dan Kak Debbie. Shalom Ertina. Di saat kita menjalani panggilan Tuhan tersebut, apakah jalannya selalu berliku-liku atau justru ada yang proses pendek, Bang? Gimana, itu Bang? Tergantung dengan Tuhan lah ya. Jadi gini. Tapi jalan berliku belum tentu bukan ya. Jalan pendek pun belum tentu. Pasti kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya begini loh. Ya ini maaf ya, ini prinsip soalnya. Karena dipimpin Tuhan itu relasional dan pribadi, individual dan relasional ya. Saya cuma mau mengatakan begini, ini bukan masalah jalan pendek, bukan masalah jalan berliku, tapi apakah ada Tuhan waktu kamu berjalan? Apakah kamu sedang berjalan bersama Tuhan? Sehingga meskipun di jalan berliku itu indah ketika ada Tuhan. Sementara meskipun pendek, kita mencapai apa yang kita mau, tapi kalau Tuhan tidak ada, tidak berkenan, saya pikir. Nah, nanti ada satu ilustrasi sebenarnya yang di dalam Alkitab ya, Dek.
Ketika Israel habis anak lembu emas tuh, mereka bandel banget gitu ya. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa gitu ya, setelah mati hari itu 3.000 orang mati, meninggal, Tuhan bilang sama Musa begini, ya kira-kira gitu ya. Musa, saya nggak bisa nih berjalan dengan kalian. Kalau kalian begini terus, bangsa tegar tengkuk, mati semua nanti kamu. Jadi kira-kira bahasa Tuhan dalam bahasa lugasnya begitu ya. Sehingga Tuhan bilang begini sama Musa, baik Musa, sekarang begini, saya akan berikan malaikat. Malaikatku akan berjalan bersama kamu, mencapai tanah yang kujanjikan. Jadi Tuhan bilang, saya bawa kamu ke tanah itu. Saya akan bawa kamu. Tapi saya nggak berjalan bersama kamu. Tapi yang berjalan sama kamu malaikatku. Nah menarik tuh. Kira-kira bagaimana respon Musa kan? Karena kalau gue jadi Musa gitu ya, udah dibawa keluar dari Mesir, ya udahlah yang penting masuk Kanaan, itu kan janjinya Tuhan gitu ya. Tapi bagi Musa menarik, dia bilang begini, Tuhan, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, lihat di Keluaran 33 ayat 15 itu ya. Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan pernah suruh kami berangkat dari tempat ini. Lalu kalimat selanjutnya, dari manakah aku dan bangsa ini dibedakan dari semua bangsa di muka bumi? Bukankah karena engkau berjalan bersama kami? Jadi kami itu dibilang umatmu bukan karena malaikat, tapi karena engkau berjalan bersama. Karena ada Tuhan. Ada Tuhan bersama mereka. Jadi akhirnya gue jadi berpikir gini, inget loh, Israel lagi ada di mana? Di padang gurun. Sehingga aku akhirnya meresponinya begini. Waktu aku saat teduh, aku dapat pengertian, lebih baik bersama Tuhan di padang gurun daripada masuk Kanaan tanpa Tuhan. Bersama malaikat. Mencapai Kanaan tanpa Tuhan. Jadi akhirnya makanya kenapa aku bisa jawab begitu ya, Dek. Bukan masalah jalannya berliku apa tidak, tapi pastikan aja kamu. Jadi kamu lagi jalan Tuhan nggak? Makanya beberapa kali dalam pergumulan hidup ya, aku juga bilang sama Kak Debbie gitu ya, aku biasa bilang, yang penting kita taat deh. Kalau sekarang nih kayaknya burem nih, tapi paling nggak ketaatan, dalam arti kita bersedia, Tuhan engkau ada bersamaku gitu. Dan itu cukup, walaupun nampaknya sekarang begitu banyak pergumulan. Mungkin gitu kali ya. Silakan deh dinaikin lagi. Sorry, mesti di bawah ya. Oke. Lagi. Thank you yang buat udah nanya ya. Ini dari Sandro. Kadang-kadang rencana Tuhan itu tak bisa terselami. Kita mau begini, ternyata rencana Tuhan beda. Dan akhirnya menyadari, oh ini ternyata maunya Tuhan. Dan saya bersyukur akan hal rencana. Thank you sharingnya ya. Mungkin makanya saya bilang tadi ya, bahasanya ini yang kita harus pahami. Karena kalau kita salah berteologi ya, bahasanya nanti kesannya rencana Tuhan bisa gagal. Yang tidak bisa gagal itu rencana Tuhan. Yang bisa kita tidak taati, yang tidak bisa gagal. yang tidak bisa gagal itu, yang tidak bisa gagal itulah rencana Tuhan. Yang sebenarnya kita nggak tahu detailnya, karena itu ada dalam wilayah kekekalan, akan seperti apa. Tetapi yang bisa kita ikuti adalah tuntunan Allah atau kehendak Allah. Jadi kalau pakai bahasa tuntunan atau kehendak, dan di dalam tuntunan atau kehendak, respon kita adalah taat. Gitu ya. Makanya ketika membuat perencanaan pun di dalam kehendak Tuhan ya. Lanjut deh. Dari Emma, kapan kita bisa menyadari bahwa kehendak Allah atas hidup kita telah menjadi rencana Allah, Bang? Kak. Yusuf di akhir hidupnya. Jadi balik lagi, kadang-kadang kalau baca Alkitab tuh harus kita lihat dengan, dulu kan saya mikir gini ya, apakah Yusuf sudah tahu rencana Tuhan? Enggak. Kan Tuhan, jadi gini loh, kalau kita bicara ketidakmengertian kita, Tuhan tahu nggak Yusuf bakal jadi raja, jadi orang kedua di Mesir? Tahu dong. Tahu. Nah, membawa Yusuf ke sana, Tuhan menuntun. Nah, waktu Tuhan menuntun, Yusuf tahu nggak? Menurutku nggak. Kalau dia tahu kan, kita kan udah baca ceritanya. Kadang-kadang itu aku bilang ya, apakah waktu Yusuf dibuang ke sumur, terus dia bilang apa sama abangnya? Buang aja, rencana Tuhan tergenapi. Jadi, poinnya adalah bukan tahu rencananya atau tidak, tapi kamu dan saya dalam sejarah, dalam waktu ini taat nggak dipimpin? Dalam waktu hidup lah ya. Iya. Dalam perjalanan hidup. Dan waktu kamu dan saya belajar taat dipimpin Tuhan, meskipun kayaknya yang ingat padang gurun, tidak mengerti.
percaya sajalah bahwa rencana Tuhan yang nanti, yang memang the real plan for you. Dan ingat loh ya, nah ini perlu kali ya, maaf saya harus berbicara dengan jujur buat teman-teman. Jangan pikir semua rencana Tuhan adalah sesuatu yang pasti kita baik, pasti kita aman, pasti kita nggak kenapa-napa, pasti kita apa sih istilahnya, Dek? Ya itu tadi lah. Contoh, maaf ya, ini langsung main contoh. Musa lah, nggak usah jauh-jauh. Saya maunya pakainya Stefanus. Oh iya, oke. Indah nggak rencana Tuhan buat dia? Dalam kacamata manusia. Kacamata manusia mati loh. Tapi matinya itu indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Jadi akhirnya teman-teman, ini cara kita mengerti rencana Tuhan juga loh. Kadang-kadang kita dibuat begitu rupa oleh dunia. Mengerti rencana Tuhan itu sukses, karir, dapat pekerjaan yang luar biasa, tidak ada hambatan, semua aman, punya uang banyak, punya keluarga, punya anak, cucu, segala macam. Bisa, Tuhan sanggup kasih itu. Tapi apakah memang itu? Jangan-jangan ketika Tuhan, kamu berjalan dalam Tuhan karena ikuti kehendak Tuhan, kamu gak dapat posisi di kantor. Kenapa? Karena kamu terlalu jujur. Sementara yang dapat posisi mungkin yang penjilat atau yang apa. Ketika kamu jujur. Jadi rencana Tuhan tuh yang mana? Kadang-kadang orang selalu bilang, gue gak tahu apa rencana Tuhan buat hidupku. Dalam hati, sebenarnya Tuhan udah nyatakan ya, tetap hidup jujur meskipun kamu dicela. Itu rencananya Tuhan. Jangan dibalik bahwa Tuhan, saya mau enak kayak orang itu, dan kalau bisa ya saya ikut aja gaya hidup dia. Tentu kita maunya apa? Maunya rencana yang nyaman ya. Tapi balik lagi tergantung Tuhan lah. Dan kalau Tuhan izinkan itu, saya yakin banget ayat firman Tuhan, Tuhan sudah kasih kamu kekuatan sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi sorry ya kalau malam ini mungkin teman-teman diobrak-abrik pemahamannya tentang rencana Tuhan, karena banyak kali kita terlalu gampang ngomong rencana Tuhan, padahal kita bukan Tuhan. Gitu ya. Silakan. Apakah rencana Allah bisa kita sebut sebagai penggenapan terakhir Allah buat hidup kita, Bang? Bisa aja. Tapi maksudnya mungkin saja ya. Jangan terlalu sibuk sama definisi, dalam arti begini ya, seolah-olah nanti inilah, itulah gitu ya. Tetapi coba nikmatilah pimpinan Tuhan. Aku ingat satu ilustrasi yang waktu itu pernah aku dengar. Jadi ilustrasinya itu perjalanan hidup atau sejarah dunia itu kayak sebuah garis. Inilah rencana Tuhan tuh garis gitu ya, garis linear. Nah, di dalam garis yang linear rencana Tuhan itu, di dalamnya ada saya, kamu, masing-masing itu sebenarnya cuma titik, tapi titik-titik yang mungkin terhubung akhirnya. Terhubung titik-titik yang di dalamnya kita terikutlah dalam rencana Tuhan. Jadi mungkin poinnya adalah bukannya gimana ngomongnya ya, kita ini, kehadiran kita dalam dunia ini sedang ada dalam rencana Tuhan, yang linear itu, kalaupun akhirnya kita tahu atau enggak, ya kita sedang ada dalam, maksudnya kita tahu. Bukan masalah kita tahu apa tidak ya, tapi sebenarnya waktu kita sedang taat, kita sedang ada dalam garis itu. Kira-kira seperti itu. Jadi, aku setuju sih. Bukan dalam artian apakah nanti di akhir hidup kita akan tahu rencana Tuhan? Ya kita nggak tahu juga, ya karena bisa jadi akhir hidup kita itu menjadi awal rencana Allah buat yang lain, maksudnya. Itu persis seperti yang terjadi pada hidupnya Stefanus. Yes. Menurutku ya, dalam pengertian sederhana, Stefanus juga manusia. Dia waktu meninggal, dia memang dengan yakin banget, dia bilang ya Tuhan sambutlah rohku begitu. Karena ya. Dia punya dapat visi juga itu. Tapi ya mungkin juga waktu dia menghayati ya memang bukan hal yang indah. Sampai indahnya apa nih? Kalau kita bilang indahnya mati, martir, dibunuh, itu mah nggak indah. Nanti lihat lagi Rasul Paulus matinya di penjara karena pemberitaan Injil, dipenggal bahkan. Itu nggak indah menurut manusia. Tapi bayangkan, keindahannya itu Allah yang rajut dalam rencananya yang jauh lebih luas. Nah ini mungkin kalimatmu tadi ya. Rencana Allah itu jauh lebih luas daripada rencana Allah cuma buat dirimu dan diriku. Yes.
Jadi kalau kita cuma mau tahu, Tuhan nanti aku menikah sama siapa ya, anakku berapa ya, anak cucuku berapa ya, itu tuh sangat egois. Kamu pakai kata eksklusif, aku pakai kata egois. Tuhan itu punya rencana bukan cuma buat dirimu, untuk dunia di mana engkau dan saya hidup. Berapa banyak orang yang melalui hidup kita akan kenal Tuhan, akan tahu anugerah Tuhan. Dan menurutku itu yang terjadi pada hidupnya Stefanus. Begitu Stefanus mati, yang manusia pikir jelek, matinya di penjara, martir, dirajam ya. Tapi lihat Kisah Rasul pasal 8, langsung ayat kedua mengatakan, karena setelah timbullah penganiayaan yang besar, maka tersebarlah para rasul. Orang-orang ya, rasul-rasul yang tinggal di Yerusalem. Jadi bayangkan, sebenarnya sampai Kisah Rasul 7 itu semua orang ngendon di Yerusalem. Padahal Tuhan bilang di Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan jadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah, gimana Injil keluar dari Yerusalem? Kematiannya Stefanus. Jadi kadang kita pikir, jadi gini, kalau teman-teman dan saya berjuang di dalam anugerah Tuhan tentunya, hidup dalam ketaatan, maka rencana yang Tuhan genapkan bukan cuma rencana buat hidupmu. Tapi untuk dunia ini, untuk keselamatan orang yang belum kenal Tuhan, bukan kita juru selamatnya, tapi bisa melalui hidup kita, Tuhan bawa orang lain kenal Dia. Jadi jangan pernah menilai hidup itu cuma masalah, kok gue gak dapet yang orang lain dapet, kok hidup gue sedih banget ya Tuhan. Itu terlalu susah ngomongnya. Terlalu sedih lah kalau hidup dilihat cuma seperti itu. Ini Stephen nih. Hai Stephen. Kok aku jadi makin sadar memang ada hal-hal umum Tuhan sudah kasih tahu soal kehendaknya. Tapi aku jadi bingung, kalau bikin yang baik pun bisa jadi bukan kehendak Tuhan. Tapi mungkin nggak ya? Yakini kalau dalam kehendak Tuhan sesuai firman, walaupun hasilnya ketika kamu misalnya jujur, orang benci sama kamu atau apa, itu Tuhan mau. Apa sih istilahnya? Kalau kita taat sesuai dengan kehendak Tuhan, menurutku itu kehendak Tuhan. Jadi jangan lihat outputnya baik atau enggak. Betul. Gitu ya. Seperti itu. Tetapi jadi, pilihannya yang kita lakukan tetap gitu. Melakukan apa yang Allah kehendaki lah, seperti itu kira-kira. Demikian juga dalam kehidupan lah ya. Nah, ini tadi kasih contoh ya. Itu Yusuf kan katanya tahu, tapi Esther sudah dikonfirmasi jadi ratu, itu kehendak Tuhan. Maaf kalau agak mentang. No problem, tapi Yusuf kan katanya tahu. Taunya di akhir. Iya. Di Esther akhir sudah kadang-kadang gini ya, cara Tuhan memimpin itu tiap orang tuh berbeda-beda gitu. Saya pun bisa bilang ya bahwa sekarang ini rencana Tuhan buat saya. Tapi poinnya adalah waktu melihat yang sementara ini, kalau lagi baik gampang bilang rencana Tuhan. Tapi misalnya lagi nggak baik nih, tiba-tiba ada kedukaan di keluarga, ada masalah di pekerjaan. Nah itu yang kadang-kadang saya pikir, ketika kita menyatakan ini rencana Tuhan atau bukan, hanya berdasarkan kita ngalamin apa yang baik atau tidak baik, terlalu cepat kita memutuskan seperti itu, ya. Oke. Silakan dibaca aja deh ini. Belajar tentang rencana Tuhan membuatku semakin sadar bahwa Tuhan itu maha besar. Pekerjaannya tidak hanya untuk aku, melainkan untuk semua ciptaan yang lain juga. Dia tahu yang terbaik untuk semua ciptaannya, dan kembali lagi semua hanya untuk kemuliaannya. Benar sekali. Baik. Jadi thank you buat teman-teman yang respon. Aku juga berharap sih ya kita makin bertumbuh kali ya dalam pemahaman kita tentang apa yang jadi rencana Tuhan. Jadi kalau ada kegagalan, kekecewaan, dan kesedihan, itu kehendak Allah atau rencana Allah, Bang? Kita mesti lihatnya dua hal deh. Pertama, kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga pasti kita akan melewati hidup yang seperti ini. Tapi yang kedua, sejauh kita melewati hidup yang seperti ini, kita datang sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan, kita tetap menyatakan, Tuhan Engkau baik, walaupun yang aku alami, aku belum bisa ngerti di mana baiknya, tapi Engkau tetap baik. Jadi poinnya adalah kegagalan
bisa jadi cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Tapi tentunya mungkin awalnya juga ya kita harus mengevaluasi diri. Apakah kegagalan, kekecewaan, kesedihan, jangan-jangan itu karena kesalahan kita juga. Iya, itu evaluasi hidup. Iya, tapi kemudian mesti bergerak lebih jauh lagi. Kalau kita udah evaluasi hidup, ini masalahnya apa ya? Tapi Tuhan izinkan. Ini mungkin kamu bisa kasih contoh kitab Ayub kali ya. Iya, kalau misalnya ditanyanya kehendak Allah atau rencana Allah, Bang. Nah, kembali lagi mungkin ya, nggak bisa terlalu cepat ngomong itu rencana Allah atau bukan ya. Jalani aja dengan ketaatan, jadi bukan kecewa. Aku kecewa nih, kemarin kita nyolong, terus hari ini kecewa nggak dapet yang kita colong ya. Janganlah. Iya, gitu itu salah. Tapi kalau aku teringat Roma 8 sih ya, ayat 28 ya, bahwa segala sesuatu itu dapat Tuhan pakai untuk kebaikan lah ya, bagi orang-orang yang memang percaya gitu ya kepada Dia. Jadi kalaupun ada kegagalan, kalaupun ada kekecewaan, kalaupun ada kesedihan, dan kalaupun itu memang kalau bisa dibilang kalau melihat iniannya Ayub ya, disetujui lah kalau bisa dibilang oleh Tuhan, yaitu semuanya dalam rangka membawa kebaikan lah. Entah menolong kita semakin bertumbuh, entah menolong kita semakin mengasihi Tuhan, atau juga mengasihi sesama. Ya, atau ya membuat kita belajar lah tentang beriman ataupun juga berelasi dengan Tuhan pastinya. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin perlu kita pahami sekali lagi ya, nikmatilah rencana Tuhan yang luar biasa itu bukan cuman buat dirimu. Yes, gitu. Seperti itu. Makasih Kak buat penjelasannya, sama-sama. Iya, kita sama-sama belajar lah ya, terus taat atas tuntunan Tuhan. Nah, menarik nih, Emma bisa menyimpulkan ya, taat atas tuntunan Tuhan sampai kepada rencana Allah itu tergenapi. Nah, ya. Stephen, oke, Deko, jadi jangan cepet-cepet bilang kehendak Tuhan, tapi aku takut ekstrimnya ulur kehendak Allah. Gua nggak tahu deh, jadi takut ekstrim aja sih. Ya, makanya sebenarnya ya, kalau aku berpikir tentang hal seperti ini, mungkin karena kita diajarin dari kecil kali ya, rencana Tuhan, lalu kemudian dikatakan rencana Tuhan tuh indah. Seringkali jadi nggak realistis deh. Karena mungkin kata indahnya itu, Bang. Indah, orang mendefinisikan masing-masing indahnya. Indah dalam pemikiran kita, atau ya kalau yang ditawarkan kepada kita, indah adalah ya indah. Indahnya itu nanti masuknya kepada uangnya banyak, punya rumah, hidup yang menyenangkan lah. Sebenarnya kalau bicara indah, Yesus tuh paling tidak indah kalau dikatakan rencana Allah dalam hidup Yesus tuh gimana matinya disalib, waktu di dunia juga diiniin orang. Jadi kalau benar-benar kita ikut Yesus, sebenarnya kita mesti belajar tuh, belajar taat kepada apa yang jadi kehendak Allah. Iya. Dan ketika kita belajar taat pada apa yang jadi kehendak Allah, maka Allah kok yang akan menyambungnya menjadi rencana yang indah. Seringkali bukan kita. Yes. Jadi memang jujur ya, aku agak takut bicara rencana sih. Lebih baik bicara kehendak, dan waktu saya taat, Tuhan sanggup membuat sesuatu yang lebih daripada sekedar rencana indah yang saya pikirin. Kalau tadi disinggung Esther, aku jadi ingat ya, Mordekai juga kan bilang siapa tahu ya. Ya, siapa tahu. Jadi nah, itu bagus belum ya, pasti sikapnya. ya, belum pasti. Siapa tahu dengan kamu ada di situ, di dalam istana, kamu itu dipakailah untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Tapi siapa tahu, nggak ada yang tahu. Iya. Tapi ya kayak itu ya silakan planning, silakan dicoba. Tapi tetap harus kita rencanain, kita tetap harus mengusahakannya gitu. Makanya waktu Esther ngomong ya, kalau aku harus matilah aku, bagiku itu satu keyakinan, kesadaran bahwa bukan dia yang bisa mengontrol tindakannya, respon sang raja. Tapi dia, makanya orang bilang nggak ada kata Tuhan dalam kitab Esther. Lihat deh kalimatnya. Orang Yahudi kepada siapa bisa bilang begitu? Iya. Keyakinan bahwa ada pribadi lain yang lebih berkuasa dari dirinya. Dan juga dari raja tentunya ya. Wah ya.
Ya, thank you nih. Kesimpulannya bagus ya. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Dan seringkali karena kita percaya, kita taat, banyak yang nggak suka sama kita. Banyak yang anti sama kita. Tentunya kita tetap juga jadi orang yang menyenangkan ya. Jangan jadi orang yang dikit-dikit marah, apa-apa, kesel. Tapi ketika kita pun sudah melakukan itu, karena kita trust, kita obey, kita tidak mendapat apa yang dunia pikir baik, ya udah, bukan itu sukacita kita, bukan dari situ gitu. Dan kalau mengerti apa namanya yang tadi kamu juga udah bawain gitu ya dari Yakobus, hal yang pertama kenal siapa Tuhan, harusnya output apapun yang keluar itu tidak buat kita frustasi ya. Iya. Maksudnya ketika kita berencana pun segala sesuatu udah direncanakan gagal. Ya karena kita tahu kita itu menjalaninya bersama dengan Tuhan, dan merencanakannya bersama dengan Tuhan. Kalaupun diselewengkan atau bukan diselewengkan, dibelokkan gitu ya jalannya gitu ya, rencananya, ya kita nggak frustasi karena kita tahu dalam ketaatan. Ada juga tuh deh, orang suka ngelihat gini, ini banyak nih konsep-konsep alumni juga, orang-orang Kristen. Kalau kita deket sama Tuhan, hati-hati loh, Tuhan bisa bikin kita melakukan sesuatu yang kita nggak mau. Jadi kayaknya Tuhan itu jahat gitu loh. Ada konsep kayak gitu. Gimana tuh? Jadi gini lah konsepnya. Kenapa ya Bang, kalau aku makin dekat sama Tuhan kok makin banyak penderitaan? Pernah nggak dengar yang kayak gitu? Dan seolah-olah terus aku bilang suka dalam hati ya, walaupun mungkin kalau kita menjawab harus empati ya. Tapi dalam hati kadang aku berpikir, jadi lu tuh maunya dekat sama Tuhan untuk apa? Oke, untuk hidup baik, hidup tenang, iya sih. Tapi jangan-jangan kamu sendiri nggak sedang ikut Tuhan, kamu sedang ikut dirimu. Dan bahkan kamu merasa kamu pantas dapat hal yang baik. Padahal menurutku, maksudnya gini, jangan-jangan ketika kita hidup benar dan taat itu belum tentu seperti yang kita mau gitu. Gimana tuh ngomongnya? Kalau hidup benar dan taat sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi belum tentu outputnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau harapkan. Iya, betul. Jadi mungkin juga kan kalau dalam dalam perjanjian lama lah ya, dalam kitab Ulangan kan jelas tuh kayaknya ada konsep kalau kamu taat kamu pasti diberkati. Kalau kamu nggak taat, pasti kamu kutuk kalau dibilang gitu ya. Tapi kan kadang-kadang mungkin dalam kehidupan gitu kita mungkin kayaknya seringkali juga kita jadi orang-orang katanya kalau gue taat diberkati. Tapi ada masa-masa di mana ternyata ketika taat, ketika udah kayaknya percaya taat, tapi kok malah kayak begini gitu ya. Ini nyambung sama pertanyaannya Hertina. Ya, Hertina bukan bertanya tapi mengkonfirmasi gitu. Kadang sampai orang bilang kok mau mesti dijahatin walaupun udah dijahatin. Nah, boleh nggak aku pakai pemahaman begini? Sebenarnya ini nanti materi buat pembinaan bulan depan ini ya. Kita punya konsep tabur tuai. Dan konsep tabur tuai itu seperti yang tadi. Nah, itu konsep yang natural sekali. Jadi memang dalam dunia natural ini ada konsep apa yang kamu tuai itu karena kamu tabur. Nah, termasuk gitu ya. Kalau kamu taat, kamu diberkati. Kamu tidak taat, kamu dapatnya kutuk. Itu ada. Dan itu prinsip umum yang Tuhan juga nyatakan dalam perjanjiannya. Tetapi di dalam perjanjian baru ada konsep anugerah. Nah, waktu bicara konsep anugerah, nah boleh nggak ya kita lihat bahwa ini sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar hukum tabur tuai. Sehingga berlaku prinsip begini. Ketika Tuhan bilang nggak usah balas. Kalau kamu dijahatin, kalau kamu dipukul pipi kanan, berikan kiri. Jadi poin yang aku hayati waktu mengerti akan itu, itulah yang membuat kekristenan adalah Injil. Karena apa? Bukan apa yang kita lakukan yang kita terima. Bayangkan kalau prinsip itu kita alami, apa yang kita lakukan yang kita terima. Binasa kita. Karena dalam dosa semua berdosa. Sehingga
hukum tabur tuai tetap ada, tetap berlaku dalam prinsip umum. Tetapi ketika kita melihat lebih jauh lagi bahwa di dalam Kristus Allah memberikan anugerahnya, dan itu membawa kita dalam satu hubungan yang baru dengan Tuhan, yang totally new. Jadi kadang-kadang kalau kita berpikir seperti hanya hukum tabur tuai, ya itu baru satu sisi kebenaran. Kita mesti masuk lebih jauh lagi bahwa ada Injil yang bahkan Tuhan memberi apa yang kita nggak layak terima. Karena kalau yang kita layak terima, upah dosa adalah maut. Begitu. Ya. Nah, itu mengerti itu tuh butuh ini ya deh. Tapi kalau baca pengkhotbah jadinya menarik ya Bang. Itu sangat real gitu. Dan kalau aku ingat salah satu ayat dalam pengkhotbah yang bilang, kalaupun manusia bisa makan, minum, bersenang-senang, itu semua 3, karena ya, Tuhan. Ayat 13 itu karena Tuhan. Jadi pengkhotbah pun menyadari akan hal itu gitu loh. Jadi dia tidak apa ya, kalau bisa dibilang dia keluar gitu ya dari kebiasaan, pola pemikiran. pikir. Nah, menurutku Ayub juga begitu. Jadi kalau teman-teman bayangkan, hukum tabur tuai itu mewarnai perjanjian lama, tetapi Tuhan pun sudah memberikan seperti hints gitu, apa seperti petunjuk bahwa ada hukum yang melampaui hukum tabur tuai, dan Tuhan bisa memakai hukum itu. Sehingga waktu Ayub kan temennya bilang, kamu pasti kalau begini berdosa. Karena kamu berdosa. Sehingga Ayub disuruh evaluasi diri. Ayolah, evaluasi dirimu, apa yang salah. Ayub bilang, aku nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, disitulah aku ngelihat bahwa itulah Injil sebenarnya. Mengerti bahwa anugerah Allah melampaui pelanggaran kita. Dan pelanggaran kita. Nah, karena kalau benar-benar Tuhan pakai tabur tuai, nah lucunya begini, kita yang sudah ngalamin tabur tuai, tapi hidupnya mau hukum, kita yang hidup alami anugerah, tapi dalam hidup masih nuntut tabur tuai gitu. Itu kan kadang-kadang udah keluar semua deh yang mau dibawain bulan depan. Apalagi mana lagi? Nah, Stephen nih masalah psikologi nih. Misalnya dalam psikologi tes soal kehendak yang terang-terang kasih tahu versus taat baru kasih tahu. Maaf ya. Ini ya. Misal dalam psikologi tes soal kehendak yang terang-terang kasih tahu versus taat baru kasih tahu dalam jalan. Kira-kira mana yang paling setia? Bingung kupikirnya. Enak aja terang-terangan. Mungkin ini ya, kita kalau mesti memilih ya, kita harus memilih yang benar, yang terbaik gitu ya. Iya, Hertina, iya Bang, yang aku pegang sampai saat ini juga begitu. Kasihlah sama seperti dirimu sendiri. Oke. Ilustrasi KDB tentang di dalam rencana Allah bukan hanya ada aku kamu, tapi ada rencana Allah untuk banyak orang di sekitar kita. Thank you sudah mengingatkan betapa besarnya, luasnya rencana Allah. Iya. Sama-sama. Jadi, iya. Jangan lupa ya, banyak kali kita bicara rencana Allah tuh cuman bicara aku gitu ya, Tuhan mau apa untuk diriku. Kita lupa gitu, kita tuh bagian dari sebuah cerita yang besar gitu. Nah itu menarik juga jadinya ya Bang, ketika kita membuat perencanaan pun, akhirnya jangan melupakan Allah juga mungkin dalam hal itu ya. Maksudnya ingat kita ada dalam cerita besarnya Allah. Jadi ketika membuat perencanaan pun, cobalah juga jangan lupakan Tuhan tuh dalam hal itu ya, mengingat atau mengikut mengikut sertakan sih lebih tepatnya ya. Kalau bahasa ini ya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan gitu. Tuhan dalam Nah, coba baca nih, ada satu kalimat yang menarik nih, ini merangkum juga yang tadi ya. Oke, yang dari sini ya. Hal lain yang disoroti Yakobus dalam perikop ini adalah hal kesombongan. Tadi aku udah sampainya. Tingkah laku para pedagang yang merasa puas dengan dirinya sendiri, sehingga merasa sanggup melakukan apa saja sesukanya. Mereka tidak hanya melupakan sesamanya, tetapi juga melupakan Allah dalam perencanaan hidup. Nah, itu kalimatnya menarik tuh. Ya. Mereka bukan hanya melupakan sesama, tapi juga melupakan Allah dalam perencanaan. Jadi menarik ya, bahwa perencanaan kita pun seharusnya jangan cuma tentang kita ya, egois ya itu ya. Ya, tapi itulah karena kita pun juga pemahamannya terbatas ya. Jadi poinnya ya, silahkan merencanakan buat hidupmu, tapi kalau Tuhan buat itu jadi lebih indah buat orang lain ya
bersyukur harusnya ya. Jadi terbuka orang lain gitu ya. Kamu cuma pengen rumahmu gede di mana gitu, tapi Tuhan bilang enggak, bukan buat kamu nanti, tapi kamu dipakai bangun rumah persekutuan. Siapa tahu. Siapa tahu. Benar sekali. Kadang-kadang kita tuh mimpinya terlalu kecil sih buat diri kita. Makanya kalau kita cuma merencanakan diri kita, rencana kita sendiri, kita tetap harus serahin nama Tuhan gitu ya. Benar sekali. Di tangan Tuhan bisa lebih indah gitu. Oke. Sorry kok kalau nanyanya yang bikin kesel, ngancem semacamnya. Ini diskusi. Santai Stephen, no problem. Makanya menikmati Tuhan dalam langkah-langkah hidup kita tuh berserah itu penting gitu. Benar sekali. Jadi jangan sampai kita lupa ya, kita kitab Yakobus tadi mengingatkan kita bukan Allah, Dia yang Allah, dan disitulah kita butuh kerendahan hati, kebergantungan dan kesadaran ya kalau kita tuh terbatas. Betul. Uap mist ya. Kita cuman uap. Oke. Mungkin ada kalimat-kalimat penutup deh sebelum kita akan 4 menit lagi selesai. Iya, 4 menit lagi nih selesai. Kayaknya baik juga kalau misalnya dalam Instagram live IG ke depan nih kita ngomongin ini ya Bang ya. Kalau gitu dalam hal teman hidup gimana Bang? Harus direncanain atau enggak nih kira-kira gitu ya? Silahkan merencanakan. Teman-teman, apakah harus merencanakan ataukah aku dulu rencananya nyarinya yang ini yang bisa, ya udah itu nanti saja lah. Mungkin dalam kesempatan berikutnya karena sudah 4 menit lagi. Iya. Banyak rencana yang meleset teman-teman, tapi ternyata jauh lebih indah. Oke. David, lu masuk gimana? Gue masuk tiba-tiba ngomongnya teman hidup. Nanti dengerin lagi Pit. Nggak cuma itu kok. Bagian akhirnya doang. Itu pun kita cuman ini ya. Cuman memberi apa ya, kejut-kejut ya. Iya, jadi berharap sih melalui pembahasan ini teman-teman juga bisa dapat pemahaman yang lebih utuh lah ya. Karena tentu hidup ini perjalanan dengan Tuhan. Menarik nih, bisa dibaca deh. Dari Andri ya. Ikut dengan Tuhan itu menderita. Menderita dalam artian menderita tidak bisa menikmati dosa. Berserah sama Tuhan saja susah. Khawatir dan gak yakin. Iya. Disinilah aku pikir itu ya lagu-lagu yang kita nyanyi, I have decided to follow Jesus. Not turning back, atau saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terus kemudian kalimat berikutnya, meskipun saya susah, jangan sampai susah. Menderita dalam dunia, jangan sampai saya menderita Tuhan. Kadang-kadang kita maunya cuman ikut Yesus yang sukses dan luar biasa, padahal indah dalam kacamata kita. Iya, sementara Yesus yang kita ikuti aja Yesus yang lewat jalan salib. Terus kita maunya lewatnya jalan tol. Maunya jalan bebas hambatan. Tidak ada masalah dalam hidup. Semua yang aku mau tercapai. Kadang-kadang saya pikir jangan-jangan kita lagi jadi Tuhan gitu. Kesempatan dibentuk, dibimbing. Jadi teman-teman akhirnya saya setelah mengerti konsep begini teman-teman, saya jadi nggak takut dengan hidup. Dalam arti ya udah jalanin, rencanain. Ketika nggak terjadi, ya berserah, kecewa, Tuhan kenapa, evaluasi, melangkah lagi gitu. Jadi bukan jadi orang yang kayak ketakutan, ini rencana Tuhan bukannya, ini rencana Tuhan bukannya. Lama-lama kita jadi nggak hidup, tapi kita jadi kayak ketakutan, dan Tuhan dalam hidup kita menjadi seperti peneror. Tuhan kayak lagi main boneka tangan dari atas, ayo lo. Terus kita kayak, mau kemana nih? Tapi kalau kita tahu Dia sedang bersama kita, Dia Bapa kita, Dia menyayangi kita, mengasihi kita, kita jadi waktu jalanin, itu nikmat gitu, ya. Jadi kalau ditanya our plan or God's will, jawabannya Bang menutup nih beberapa detik lagi. Bukan our plans God's will ya, or God's will, tapi our plan and God's will. Dan di dalamnya kita akhirnya menyadari ya, waktu kita planning kita bukan Tuhan, kita hanya uap, tapi bersama Tuhan kita bisa menikmati rencana yang pimpinan Tuhan yang sementara,
di dalam kekekalan menjadi hal yang indah. Begitu. Demikian. Thank you, terima kasih. Berharap teman-teman boleh terus bagiin juga ya. Teman-teman kalau mau hashtag silahkan hashtag atau mungkin mau tag gitu ya buat teman-teman yang nggak sempet dengar, silahkan. Jadi aku pikir sih kita banyak yang senang dengar tapi nggak senang berbagi. Bukan nggak senang lah ya. Pemikirannya adalah pasti udah dengar lah dia. Ya mungkin belajar berbagi ya, belajar berbagi supaya juga apa yang mungkin teman-teman rindu orang lain juga dapat berkat, kita juga bisa share dengan mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Kalau ada kesempatan nanti, halo Christian nih, Christian Andreas, masih di NTT ya dek? Semangat terus, Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Oke, Wira Perdana, thank you juga dek. Makasih, sorry ya kita sambil nunggu selesai nih. Bentar lagi. Berapa lama lagi sih? Udah sih harusnya. Udah ya, bentar lagi. Kita doa sebentar ya. Ya. Tuhan tolong kami mengerti setiap tuntunan pimpinanmu. Kami belajar taat dan itulah keindahan hidup. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye.